Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di sekitar stasiun yang baru dari KAI Bekasi. Stasiun ini cukup besar dan cukup luas, memiliki dua tingkat seperti stasiun-stasiun sebelumnya yang dari arah Manggarai sampai ke arah Cikarang. Dengan adanya stasiun yang sudah cukup lebar ini mendukung dari program double double track ya, ataupun pemisahan jalur kereta jarak jauh dan juga jalur kereta KAI KRL. Dengan begitu maka perjalanan dari KRL dapat lebih optimal ya, dan waktu tunggu ataupun heading time menjadi lebih pendek. Biasanya KRL harus menunggu terlebih dahulu dari kereta jarak jauh yang melewati jalurnya sendiri ya, ataupun jalur bersama lebih tepatnya. Yuk. Nah, stasiun Bekasi sendiri kalau kita lihat juga memiliki ruang tunggu yang cukup baik, cukup bagus, nyaman. Tadinya stasiun ini tidak dua tingkat ya, stasiun yang lama itu hanya ada peron, kemudian sedikit bangunan, dan sekarang jauh lebih baik, memiliki banyak fasilitas-fasilitas. Tadi yang kita lihat di awal itu adalah area parkir kendaraan roda 2 yang dipergunakan oleh para penumpang yang memarkirkan kendaraannya di sini dan naik kereta. Fasilitas lain yang kita lihat adalah kursi roda untuk disabilitas, kemudian dilengkapi dengan ATM ya bagi para penumpang yang mungkin membutuhkan uang cash transfer, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya banyak terdapat ATM-ATM yang tersedia. Dari atas stasiun kita juga bisa melihat jalur-jalur kereta di sini. Kereta jarak jauh berada di sisi utara menggunakan dua jalur ya. Kemudian kereta KAI dan KRL berada di sisi selatan menggunakan dua jalur. Hanya saja double track ini baru hanya sampai di jembatan di ujung sana. Setelahnya bergabung kembali antara KAJJ kereta jarak jauh dan KRL. Tentunya kita harapkan seperti program-program yang sudah dicanangkan ya, double track ataupun jalur ganda, dwi ganda lebih tepatnya. Jadi ada 4 jalur dari Manggarai sampai ke Cikarang dapat direalisasikan sehingga benar-benar terpisah antara kereta jarak jauh KAJJ dengan kereta Jabodetabek KRL. Dan Manggarai sendiri sebenarnya sudah menyiapkan juga jalur-jalur khusus untuk KAJJ ataupun kereta jarak jauh seperti Argo dan juga kereta-kereta lainnya yang akan nantinya dipindahkan dari stasiun Gambir ke stasiun Manggarai, karena memang Manggarai akan menjadi stasiun sentral dan itu akan berada di jalur paling atas ya, bersama dengan kereta dari Bogor ataupun dari kota, yaitu Bogor Line. Hanya saja yang kita lihat adalah di antara Jatinegara ke arah Manggarai itu baru ada 2 jalur. Jadi itu masih sharing ataupun digunakan bersama. Sama seperti ini ya, nanti di setelah jembatan di sana ini kereta jarak jauh datang ini. Salah satu kereta rangkaian kereta KAJJ akan menggunakan rel yang sama sampai ke Cikarang karena belum terdapat 4 rel ya, 2 untuk KAJJ jarak jauh dan 2 untuk KRL. Kenapa sampai ke Cikarang? Karena memang kereta KRL ini ya saat ini melayani penumpang sampai ke arah timur, yaitu di Cikarang. Bahkan ada yang request ya sampai ke arah Karawang, namun kita belum tahu itu. Tapi mungkin saja akan sangat membantu mobilitas penumpang. Di depan sana itu adalah perlintasan sebidang yang ada di sekitar stasiun Bekasi di sini. Dan sebenarnya Bekasi sendiri memiliki banyak ya area-area perlintasan sebidang seperti ini. Kemudian lagi ada oknum-oknum kendaraan yang kadang-kadang pada saat kereta lewatkan palang pintu tertutup masih ada yang mencoba menerobos, serta ada yang memenuhi jalan. Nah, pada saat pintu terbuka, maka mereka akan cepat-cepat crossing ke bagian jalur yang seharusnya. Ini mengakibatkan kemacetan di tengah kalau di kedua sisi mereka melakukan seperti itu ya, dan menghambat perjalanan.
Nah, ini yang perlu dirubah atau dengan mengganti perlintasan sebidang tersebut dengan flyover ataupun underpass. Ini tadi ya parkiran motor di stasiun Bekasi. Jadi memang Indonesia ataupun Jakarta lah paling tidak secara khusus Jakarta Jabodetabek termasuk Bekasi membutuhkan moda transportasi massal yang lebih dari sekedar KRL. Saat ini sudah ada LRT Jabodebek dan rencananya untuk Bekasi akan ada lagi MRT fase 3 ya, mudah-mudahan dengan adanya modernisasi pembangunan infrastruktur baru untuk transportasi massal makin banyak sehingga memudahkan mobilitas para penumpang menuju ke pusat kota Jakarta dan kembali ke daerah masing-masing ya yang berada di sekitar Jakarta. Gate-nya juga banyak untuk keluar dan masuk area stasiun. Bekasi sendiri itu ternyata ya populasinya sempat menjadi nomor 2 kemarin ya, kota terpadat di Indonesia setelah Jakarta mengalahkan Surabaya. Tapi terakhir kalau tidak salah Surabaya naik lagi ya. Untuk akses ke dalam area stasiun terdapat anak tangga, eskalator dan juga lift. Lift bisa dipergunakan untuk ibu hamil, lansia dan juga anak kecil serta disabilitas. Nah, ini adalah jembatan yang berada di bawahnya ini Kali Bekasi ya. Kemudian di sebelum jembatan ini tadi jalur keretanya ada 2 ya yang mengarah ke jembatan lebih tepatnya. Nah, di situ sharing antara atau dipakai bersama jalurnya antara KRL dan kereta jarak jauh. Ya, ini kita berada di atas dari rangkaian kereta Sembrani dari arah Surabaya. Kemudian ini adalah perlintasan sebidangnya. Bangunan stasiun yang baru ya, stasiun Bekasi, Jatinegara, mungkin juga Manggarai atau beberapa stasiun lain diantaranya itu mirip ya, walaupun secara ukuran berbeda-beda. Nah, akses ke stasiun ini ya kalau kita lihat ada di 2 sisi, baik sisi utara ataupun sisi selatan, karena kalau satu sisi tentunya agak kurang optimal bagi para penumpang yang nanti datang dari sisi utara harus menyeberang rel serta masuk di sini, dan itu mungkin terjadi di stasiun Jatinegara ya. Stasiun itu biasanya dari arah Pisangan ada akses kalau tidak salah dulunya, namun sudah ditutup total dan semua masuk dari sisi selatan stasiun Jatinegara. Area di depan stasiun selalu seperti ini di kota Bekasi ya. Kalau kita lihat itu ada angkot parkir sembarangan, butuh mungkin celukan lah paling tidak, ataupun butuh kesadaran lebih tepatnya dari para supir-supir tersebut ya, pada saat mengambil penumpang bisa minggir dan ada jalan yang tersisa. Kadang-kadang di tengah jalan berhenti ya, kemudian arus di belakangnya tersumbat, ditambah lagi dengan adanya perlintasan sebidang dan pada saat macet maka ini akan full terhambat dari arah mungkin Kranji, dari arah Jalan Ahmad Yani dan juga sisi lainnya. Ini adalah Jatinegara, stasiun yang sudah memiliki jalur-jalur yang cukup banyak. Semoga DDT dapat terus dilanjutkan ataupun double track sampai ke arah Cikarang, dan perjalanan kereta apakah KRL ataupun kereta jarak jauh menjadi optimal, lancar serta lebih cepat ya. Terima kasih.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.